Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe landing page. Oke, nah jadi kalau di video yang lain atau di video sebelum ini kita udah ngebahas tentang apa sih bedanya antara website, landing page, dan funnels. Nah, di video tersebut masih di channel ini juga di Marketer Insight. Saya udah ngebahas tentang perbedaan website dan landing page itu dari 4 aspek. Kalau nggak salah yang pertama itu dari goals-nya, terus yang kedua itu dari audiensnya, terus yang ke audiens itu target market ya. Terus yang ketiga saya bahas dari sisi desain, yang keempat saya bahas dari sisi apa ya waktu itu saya lupa ya. Oh ya, saya bahas waktu itu tuh dari sisi navigasi. Oke, nah sedangkan untuk funnel itu sendiri, funnel itu adalah merupakan sebuah rangkaian dari beberapa landing page yang itu memang punya goals atau tujuan tertentu yang isinya adalah merupakan sebuah rangkaian sales proses. Oke, nanti mungkin di video yang lain Anda juga bisa lihat, bukan mungkin, jadi di video yang lain Anda juga bisa lihat sebuah gambar ilustrasi yang membedakan antara sebuah website dan funnel. Nah, kalau udah kita ngomongin funnel, jadi memang basic atau hal paling basic yang perlu kita pahami supaya kita bisa membuat sebuah rangkaian sales proses yang efektif atau sebuah rangkaian sales funnel yang efektif. Karena memang kalau funnel ini adalah salah satu dari 2 poin utama bahasan digital marketing yang gak akan pernah ada habisnya. Nah, si sales proses ini basicnya adalah ketika kita mau membuat sebuah funnel, kita perlu tahu atau kita perlu bisa bikin landing page. Simpelnya gitu. Nah, untuk landing page sendiri itu memang ada beberapa tipe. Kalau secara garis besar saya akan ambil 2 sih sebenarnya. Secara garis besar akan ambil 2, yaitu tipe yang pertama ini landing page untuk yang namanya opt-in. Nah, opt-in ini sering juga disebut dengan yang namanya squeeze page, ada lead magnet page, terus ada reverse squeeze page, macam-macam. Tapi intinya adalah ini landing page, namanya landing page opt-in. Di landing page opt-in ini kita berfungsi. Jadi fungsinya ini di landing page opt-in ini adalah dimana kita fungsinya itu untuk menarik atau kita untuk mengambil atau kita minta data calon konsumen kita atau data calon pembeli kita atau data calon prospek kita. Di sini adalah halaman utama atau tipe landing page di mana kita akan memperbanyak jumlah calon konsumen kita. Fungsinya itu kita gunakan ini untuk menambah jumlah calon konsumen, terus menambah jumlah leads. Nah, itu kita nyebutnya dengan istilah yang namanya leads. Nah, simpelnya saya nyebut orang-orang yang masuk. Jadi orang-orang yang masuk ke halaman ini saya sebut dengan istilah yang namanya suspek. Nah, ketika saya bikin video ini lagi masa-masa pandemi corona. Nah, mungkin Anda lebih familiar dengan istilah yang namanya ODP dan PDP. ODP itu orang dalam pemantauan, PDP itu pasien dalam pemantauan. Nah, simpelnya kenapa saya bilang suspek? Suspek itu adalah orang-orang yang menurut saya dia ini cocok jadi calon konsumen atau cocok jadi lead saya. Nah, makanya saya sebut namanya suspek. Nah, ketika si suspek ini atau si ODP, nah kita nyebut ODP ini masuk ke halaman ini, kalau dia opt-in atau dia ingin mempelajari lebih lanjut dan dia masukin data di sini, dia masuk ke halaman selanjutnya. Nah, dia resmi jadi PDP. Oke, dia resmi jadi leads. Kebayang ya? Jadi di sini masih suspek, di sini kita udah nyebutnya udah leads atau prospek. Oke. Nah, karena artinya dia suitable nih, dia kemungkinan besar cocok untuk saya tawarkan produk atau barang atau layanan atau program kemitraan yang saya punya. Nah, ini fungsi utamanya itu yang pertama landing page yang kita sebut dengan istilah yang namanya opt-in. Nah, itu nanti kalau divariasiin itu jenisnya banyak banget. Jadi itu bisa jadi sebuah survei, bisa jadi bisa jadi halaman daftar webinar atau halaman daftar event online, macam-macam lah ya. Intinya adalah di sini opt-in, di mana ada komponen si visitor atau pengunjung halaman ini akan kita minta untuk masukin data mereka. Jadi data mereka itu macam-macam sesuai kebutuhan kita. Jadi bisa jadi memang itu datanya kontak atau memang nomor, apapun itulah ya. Intinya adalah opt-in. Opt-in itu adalah memasukkan sesuatu data di halaman tersebut. Oke. Nah, jenis yang kedua ini jenis yang cukup populer. Ini yang kita sebut dengan istilah yang namanya sales page. Nah, sales page ini adalah memang fungsinya halaman yang memang menjelaskan tentang produk apa yang kita tawarkan. Intinya ini gunanya fungsinya untuk menjual produk, menjelaskan produk, layanan, program yang kita punya, apapun itu.
Oke, jadi ini yang disebut dengan istilah namanya sales page atau ya sales page lah ya. Sales page ini fungsinya adalah untuk kita jualan, untuk kita menjual, menjelaskan layanan kita. Simpelnya kurang lebih seperti itu, dimana di situ nanti ada apa ya bahasanya istilahnya ya, ada review produk mungkin, gambarannya kurang lebih kayak begitu. Terus nanti ada testimoni yang di situ, terus ada detail produk, testimoni, ada dan informasi-informasi yang lain terkait dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, ini yang disebut dengan istilah yang namanya sales page. Nah, untuk sales page ini sendiri nanti bisa beragam lagi ketika kita menerapkannya dalam sebuah rangkaian funnel. Itu bisa nanti ada yang namanya pre-sale artikel kah, itu atau pre-sale page. Jadi nanti itu sebuah halaman landing page yang fungsinya bisa dibilang itu adalah kita memframing. Bahasa simpelnya memframing itu apa bahasanya ya, itu lebih soft sell lah istilahnya. Jadi memang itu nggak yang langsung direct jualan, jadi memang kita sedikit menjelaskan, kita memframing si audiens atau memframing si visitor itu sebelum dia melihat penawaran yang selengkapnya. Terus ada yang namanya adalah offering page, nanti bisa jadi ada yang namanya checkout page. Checkout page itu udah dia masuk ke halaman untuk order, gambarannya kayak gitu. Ya intinya semuanya masuk ke dalam bagian sales page. Nah, itu hal paling basic, hal paling simpel yang emang perlu kita tahu atau yang perlu kita punya. Bukan yang perlu kita punya, yang perlu kita ketahui tentang landing page. Jadi memang itu ada beberapa function, ya fungsi utamanya salah duanya adalah tadi opt-in page sama sales page. Nah, kadang juga sales page ini bisa dalam bentuk yang namanya thank you page. Jadi setelah kita masukin opt-in, thank you page-nya bisa berupa sales page. Apapun itu. Jadi apakah sales page itu kita mau minta orang untuk nge-follow IG kita kah, atau misalkan kita mau minta dia untuk subscribe channel kita kah? Intinya adalah kita menawarkan sesuatu kepada mereka untuk mereka mengambil tindakan tersebut, itu di sales page tadi. Jadi secara garis besar itu cuma ada dua, opt-in page sama sales page. Nanti ini pengembangannya itu bisa banyak lagi, dan kalau kita udah mau ngomongin yang namanya funnel, nah fungsi utamanya adalah kita ngerti atau kita bisa bikin yang namanya landing page ini. Dan memang inilah basicnya dari membuat satu rangkaian funnel atau satu rangkaian sales process. Secara online tentunya ya. Nah, di samping itu ini ada yang mau saya share. Jadi simple sebenarnya kalau misalkan ditanya bikin landing page itu gimana, saat ini tuh udah banyak banget tools yang bisa kita pakai buat bikin landing page. Nah, ada beberapa yang nanya, Mas, kalau aku mau bikin landing page, apakah aku perlu punya website, aku perlu punya domain, aku perlu pakai domain dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah banyak banget tools untuk membuat sebuah landing page, yang mana di situ kita nggak kayak ngelola website. Jadi itu udah lebih simple banget, dimana kita udah langsung bikin halamannya. Jadi akses masuk dashboardnya juga bisa langsung. Juga istilahnya itu udah kita tinggal create doang deh. Kita tinggal lihat, oh halaman ini loh yang mau saya promosikan. Kalau saya nggak punya domain gimana? Nah, biasanya kita bisa pakai subdomain dari layanan yang kita punya. Dari layanan yang kita pakai. Jadi kalau kita saat ini belum punya subdomain, ya kita bisa pakai layanan-layanan tersebut. Nah, waktu awal-awal pertama kali saya bikin landing page itu saya pakai landing page bawaannya GetResponse. Saya pakai landing page bawaannya GetResponse. Jadi waktu itu saya pertama kali bikin landing page itu saya menggabungkannya dengan yang namanya email marketing. Nah, ketika saya bikin email marketing ada bawaan dari si GetResponse ini untuk ada bawaan dari GetResponse ini untuk membuat sebuah landing page, di mana nanti di situ saya bisa naruh halaman untuk opt-in atau form untuk opt-in, di mana nanti si audiens atau si target market saya itu masukin kontak mereka. Nah, itu udah ada bawaan dari si GetResponse tadi. Nah, itu udah langsung begitu dimasukin kontaknya, nama, email, terus dibawa ke halaman selanjutnya, terus habis itu nanti ada pengiriman email berkala. Jadi itu salah satu yang kita lakukan untuk mengedukasi si target market kita tentang produk atau layanan yang kita punya. Itu salah satu strateginya menggunakan email marketing. Nah, masih banyak lagi kayak layanan email marketing lokal kayak kirim.email. Nah, itu juga ada tuh, itu juga ada fitur landing page-nya. Nah, kalau saat ini saya pakai fitur landing page khusus yang saya pakai namanya ClickFunnels. Nah, di ClickFunnels itu juga
itu malah untuk membuat satu rangkaian funnels, dan itu yang banyak dipakai oleh saya dan klien-klien saya. Terus ya simpelnya gambaran kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya saat ini nggak pakai website atau saya nggak punya website, bisa nggak saya bikin landing page? Bisa, Anda tinggal googling aja, atau Anda juga bisa lihat di deskripsi bawah ini beberapa rekomendasi layanan untuk membuat landing page yang saya rekomendasikan. Oke, itu Anda ada trialnya, Anda bisa testing dulu, Anda bisa coba gambarnya gitu. Ada beberapa juga yang langsung berbayar, tapi no problemo, itu bisa dicek. Nah, Anda juga bisa lihat review-reviewnya. Mungkin kalau misalkan udah saya siapin reviewnya, Anda bisa lihat di bawah. Kalau enggak, Anda langsung aja cus ke halaman yang direkomendasikan tersebut. Itu aja gambaran dari saya. Mungkin next kita akan bahas tentang langsung eksekusi bikin landing page-nya dan lain-lain. Mulai dari yang tadi offer page tadi, mulai dari opt-in page tadi, atau bahkan sales page itu sendiri. Oke, sampai ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat info kali ini. See you dan thank you. Bye-bye.